Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Fadli dengan NIM D1B1241182 dari program studi S1 Farmasi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan obat pada sel dan molekul. Baik, langsung saja kita masuk ke materi. Penerapan obat pada sel dan molekul melibatkan interaksi obat dengan target biologi spesifik dalam sel, seperti reseptor, enzim, dan saluran ion. Untuk menghasilkan efek terapeutik, obat bisa berupa molekul kecil atau molekul besar, dan cara kerjanya bisa bervariasi mulai dari mengaktifkan atau menonaktifkan reseptor, menghambat enzim, hingga mempengaruhi jalur metabolisme sel. Nah, adapun mekanisme kerja obat, yang pertama itu difusi pasif, di mana sebagian besar obat menembus membran sel melalui difusi pasif, di mana obat bergerak dari area dengan konsentrasi tinggi ke area dengan konsentrasi rendah. Ukuran molekul dan kelarutan obat dalam lemak mempengaruhi kecepatan difusi. Yang kedua ada transportasi aktif, di mana beberapa obat menggunakan protein transporter untuk masuk ke dalam sel, terutama jika obat tersebut memiliki ukuran yang lebih besar atau tidak larut dalam lemak. Yang ketiga ada interaksi obat reseptor. Obat dapat berkaitan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel atau di dalam sel yang memicu perubahan aktivitas seluler. Yang terakhir ada interaksi obat enzim. Ya, jadi obat juga dapat berinteraksi dengan enzim, baik sebagai substrat maupun inhibitor, untuk memodifikasi aktivitas enzim tersebut. Nah, obat dapat mempengaruhi jalur molekuler sel dengan berinteraksi dengan molekul-molekul spesifik di dalam sel, seperti reseptor, enzim, atau DNA. Interaksi ini dapat memicu atau menghambat berbagai proses seluler yang pada akhirnya mempengaruhi fungsi sel dan respon tubuh terhadap obat. Nah, adapun mekanisme interaksi obat dengan jalur molekuler, yang pertama ada interaksi obat reseptor. Jadi banyak obat bekerja dengan cara berikatan dengan reseptor spesifik pada permukaan sel atau di dalam sel. Ikatan ini dapat mengaktifkan atau menonaktifkan reseptor yang kemudian memicu serangkaian reaksi kimia dalam sel. Nah, yang kedua ada pengaruh terhadap enzim. Obat juga dapat berinteraksi dengan enzim, yaitu protein yang mempercepat reaksi kimia dalam sel. Beberapa obat dapat menghambat enzim, sementara yang lain dapat mengaktifkan enzim. Nah, yang ketiga ada interaksi dengan DNA. Obat-obatan tertentu dapat berinteraksi langsung dengan DNA yang merupakan materi genetik dalam sel. Interaksi ini dapat mempengaruhi ekspresi gen, yaitu proses di mana informasi dalam DNA digunakan untuk membuat protein. Dan selanjutnya ada efek pada jalur sinyal. Jalur sinyal adalah serangkaian reaksi kimia yang memungkinkan sel untuk berkomunikasi dan merespon perubahan lingkungan. Nah, ini ada beberapa contoh pengaruh obat pada jalur molekuler. Yang pertama itu obat-obatan kardiovaskular. Nah, obat-obatan seperti beta blocker bekerja dengan menghambat reseptor beta adrenergik pada jantung yang membantu menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Yang kedua ada obat-obatan anti kanker. Jadi obat-obatan anti kanker seperti kemoterapi bekerja dengan berbagai cara, termasuk mengganggu sintesis DNA, menghambat pertumbuhan sel, dan memicu kematian sel terprogram atau apoptosis. Yang terakhir ada obat-obatan antiinflamasi. Jadi obat-obatan seperti kortikosteroid bekerja dengan mempengaruhi jalur sinyal yang terlibat dalam peradangan dan membantu mengurangi peradangan dan pembengkakan. Nah, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu penerapan obat pada tingkat sel dan molekul melibatkan interaksi spesifik antara obat dan target biologi seperti reseptor, enzim, atau saluran ion dalam sel. Interaksi ini memicu respon seluler yang menghasilkan efek terapeutik. Pemahaman terhadap mekanisme ini penting untuk mengembangkan obat yang lebih efektif, spesifik, dan minim efek samping, sehingga terapi dapat disesuaikan secara lebih tepat terhadap kondisi pasien. Baik, mungkin itu
Itu saja yang dapat saya jelaskan pada materi ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.